Oke, kita udah masuk beberapa meter, 100 meteran mungkin, kali ya, Yuk. ke jalur pendakian MT Sangyang. Kita kesini cuma 2 orang ya, gue sama Alek. Sempet nyasar juga, karena jujur arus globalisasi itu cepet banget ya. Yang dulunya biasa aja, tiba-tiba jadi yang nggak biasa. Maksudnya tuh udah ada villa lah, apalah itu. Sempat beberapa kali nyasar untuk nyari starting pointnya nih. Tapi akhirnya kita nyampe dan ini udah mulai mendaki. Ini baru awal dari sebuah perjuangan tentang cinta. Efek nyasar rambut pun gersang. Gimana, Lek? Mantap. Mantap. Gimana treknya? Gila abis. Ini mah baru di kakinya aja sih sebenarnya. Ya. Tapi yang kita cari itu bukan semata-mata tentang puncak ya, tapi proses di perjalanan. Gimana? Ya. Apakah fisik kita kuat? Karena dengan suguhan pemandangan yang sangat luar biasa. Gila abis. Kuat sih. Pasti. Nah di sini deh kan masuk wilayah konservasi, ini masih bagus banget. Bahkan penebangan liar itu sama sekali nggak ada di sini. Nggak ada yang berani. Itu pohon tumbang itu gara-gara umur dia sendiri. Jadi kita lagi istirahat karena jam 12. Kita harus saling hormati. Jam 12 kalau percayaan orang Bali bilang nanti kalau dulu apa maghrib. Ya, maghrib. Siang kalau siang apa? Siang. Jam 12 siang tuh nggak ada. Cuman maghrib aja. Oke, habis sembahyang mungkin lewat beberapa menit lagi kita lanjut jalan menuju sebuah cinta. Kaum jomblo bisa apa anjir? Ya kan? Iya. Parah. Oke, next. Gue heran sama nih anak. Nyeker pinter banget. Pakai sepatunya kayak bocah. Tapi demi sebuah kenyamanan dan sebuah keselamatan nggak apa-apa sih. Oke, kita nyampe di pos 1 MT Sangyang. Kita rehat sejenak. Bukan rehat ya, udah kita dari starting point nyampe pos 3 berapa kali rehat tuh? Banyak. Nggak bisa dihitung. Banyak rehat. Tapi karena emang kita santai banget sih. Kita adalah pendaki paling manja di seluruh dunia, paling manja. Oke, mau rehat dulu nih. Sekalian sembahyang. Oke, next di pos selanjutnya. Dan inilah daya tarik dari MT Sangyang ini. Setelah kita dimanjakan oleh beberapa landai, ya bagi gue sih itu landai ya. Dan sekarang tanjakan. Gua namain aja ini tanjakan beban. Seperti hidup lu penuh dengan beban karena lu sering bersaing dengan kaum lu sendiri. Cia. 500 meter dari pos 1 ya. Ya. Kebiasaan buruk adalah bukan buruk sih sebenarnya. Ngopi. Karena kita cuma 1 kali dapat ngopi dari pagi dan sekarang kita ngopi dulu. Oke. Kurus-kurus gua bebannya banyak banget anjing. Oke, kita ngopi. Ngopi dulu. Anak gunung mah biasa gitu ya. Tapi gua nggak ngerasa jadi anak gunung sih sebenarnya. Gua ngerasa jadi anak beban. Beban semua orang. Karena orang-orang tuh kadang-kadang curhat sama gua, curhatnya berharap dapat jawaban yang lebih bisa gini, malah
dapat jawaban yang aneh di luar ekspektasi. Tapi yang jelas semua ada konsekuensinya, dan yang paling berharga adalah sebat. Kalau lu bisa sebat ya udah, lu berarti lu masih sehat. Tapi kalau lu nggak bisa ngerokok berarti lu udah ada di alam sana. Intinya sebat adalah gini sih sebenarnya. Kalau bagi gue pribadi, sebat itu nih kan, rokok adalah kalau kebanyakan orang kan bilang jiwa, pencari inspirasi lah atau apalah. Nah, bagi gue adalah rokok adalah kenikmatan, iya memang, tapi karena ngerasa kaya makanya bisa beli rokok, habis itu kita bakar rokok, berarti kita bakar uang, bakar duit. So kita kaya coy. Kaya dalam gitu aja, tapi kan beda nih definisi kaya itu banyak soalnya nih. Lu jangan salah artiin lagi nanti bisa viral nanti gua dilabrak lagi nih. Gua masih kayak anak kecil sih, serius. Iya. Kecil banget lagi. Suka bikin onar juga, maksudnya onar positif sih itu, bukan baku hantam. Kalau baku hantam sih karena kita cinta NKRI, kita cinta Nusantara, berarti kita tahu tuh Indonesia ini banyak hukumnya. Lu nggak ada untungnya juga berantem daripada kena hukum nanti nyari kerjaan susah. Lebih baik naik gunung. Hitung-hitung kita bisa bikin puisi apa itu? Cinta. Puisi cinta, tentang gua mau bikin project musikalisasi puisi nanti. Judulnya Perayaan Patah Hati. Sungguh ironis mungkin ya. Tapi ya nggak tahu juga idenya itu biasa sih, baru bangun lu ke WC BAB pas sana tuh sambil ngerokok tuh ada ide tuh kayaknya perayaan patah hati. Ini baru gua nemu konsep sama judul aja. Nah, kalau isi masih banyak ya gua revisi dulu, masih banyak yang harus gua kaji dulu. Sebenarnya sih nggak harus kayak gitu, tapi karena cukanya begitu ya udah. Ya gitu, jalani. Ini kita masih ngopi dari pos 1 naik lagi sekitar 500 meter. Ya kenapa kita nggak ngopi di pos 1? Ya emang kita sengklek sih sebenarnya. Di pos 1 tuh lebih asik tempatnya sebenarnya kan untuk ngopi. Tapi kita nyari tempat yang kayak gini nih. Dimanapun pengen ngopi udah itu, nggak peduli pos. Bahkan puncak aja kita nggak peduli. Termasuk wanita. Kita nggak peduli sama wanita, tapi kalau kita disodori dan dia ini silakan itu, kita mungkin mikir dulu. Mikirnya bukan berarti kita takut atau nggak mau, tapi mikirnya kita tempatnya di mana ya? Apakah kita harus nyari homestay? Tahu juga nih ya, kan bahasa gini kan wajar sih. Kalau kita ngomong masalah cewek itu pasti senang aja ya kan? Dia nah ini kan lu kan ngopi aduh gelas gede gitu loh kan. Terus sekarang tuh super mini. Tapi rasanya mantap. Bukan kaleng-kaleng gitu. Nanti kalau lu pulang ke Jawa nih mungkin nih cocok nih pakai oleh-oleh juga nih. Pasti. Kopi gininya, kopi murni. Karena gua tahu sendiri bagaimana proses pembuatannya, nanti gua bakalan bikin video untuk itu. Untuk kopi murni UMKM-nya. Nah itu anjir, keren banget. Nah sekarang gua capek ngomong dan nanti gua lanjut lagi di tenda. Mungkin kita di tenda nanti itu bakalan banyak pembahasan ya. Tapi topiknya mungkin tentang perayaan patah hati. Kita nggak mau berat-berat sih. Kita nggak mau berat ya. Cukup orang yang berpikiran berat, kita nggak. Enjoy aja. Itu aja sih. Intinya sih sebat. Ini ngabisin rokok 2 batang kayaknya, baru jalan. Biasa sih. Karena kita adalah pendaki super malas. Oke, selesai ngopi kita langsung gas. Kita masih berada di tanjakan. Gua tadi bilang tanjakan apa sih? Beban. Ya. Beban hidup. Tanjakan beban.
TW. Estimasi perjalanan masih nggak usah gua bilangin di estimasi perjalanannya karena ini masih panjang banget. Ini bagi yang nonton silahkan lu nikmatin aja nih suasana kayak gini nih. Kalau di sini, wow. Dan ini asik, serius. Mungkin dari beberapa gunung yang ada di Bali, sebagian treknya tuh seperti ini ya. Tapi kalau ini bonusnya dapat, bebannya dapat. Beda sama di Batu Karu. Kalau di Batu Karu banyak pendaki bilang mending ke Gunung Agung ketimbang ke Batu Karu karena jalannya nanjak terus. Ya. Ini si Alek masih nyeker karena dia nggak doyan pakai sepatu kalau naik-naik kayak gini. Anak petani wajar. Ya. Mending kalau lu teman-teman yang naik gunung jangan memaksain. Kalau lu nggak nyaman pakai sepatu, pakai sendal. Kalau lu nggak nyaman pakai sepatu dan sendal, nyeker kayak gini itu lebih bagus. Yeah. Ini keren banget sih, sumpah. Di sini masih hijau banget. Next, perjalanan. Ya. Iya. Dari sekian perjalanan, akhirnya kita nemu terang. Berarti kita udah mulai dekat. Bukan puncak, tapi pos berikutnya. Ya. Nanti dari atas sana lu bakal ngelihat pemandangan yang super duper megah. Wow. Kata nyesel sebenarnya harus diucapkan sekarang. Ya. Kenapa? Kenapa gua sampai ke sini? Seharusnya gua nyesel ke sini. Tapi alam berkata beda. Alam menunjukkan eksistensinya. Dia ngebikin mata gua dan mata para orang lain tercengang. Apakah kita akan mengkhianati semesta? Oh, tidak bisa. Kita harus menjaga semesta ini. Walaupun banyak manusia saling menyibukkan diri, bersaing dengan kaumnya sendiri. Pola bentuk pohon-pohonnya juga unik. Tahun ini udah umur berapa tahun ya? 9 tahun kayaknya. Ya. Kita masih di tanjakan beban. Ini Alek masih di depan dia. Oke. Uniknya dari Gunung Sangyang itu adalah dia dari awal dari starting point menuju pos 1 itu masih biasa aja. Tapi kalau udah lewat pos 1 ya tanjakan beban pasti. Dan ini kita sebenarnya sih over kapasitas ya. Karena keril yang gua bawa itu kapasitasnya 45 liter, mentok di 50 liter. Tapi karena bawa tas ini, tas kamera dan bawa kamera, menjadikan itu bebannya nambah. Dan ini gua rekam pakai HP. Keterbatasan gini juga kamera HP gue aneh karena gue nggak suka ditipu-tipu oleh lensa HP seperti orang-orang udah make up
ketika fotoan pakai filter lagi. Wow. Ya, itu bercanda ya. Kalau ada yang tersinggung, sorry aja. Ya, kita masih ada di tanjakan beban, tapi kita udah nyampe di pinggang. Kita udah nyampe di pinggang dari MP Sangyang. Bentar lagi kita nggak tahu nyampe puncak atau enggak nih. Tapi nyampe sih. Santai. Karena gini, estimasi sebuah perjalanan gunung itu kita tidak bisa jadikan acuan sebagaimana hebatnya lu naklukin gunung. Tapi ketika lu yang penting selamat. Maksud gue itu. Intinya kita nyampe atas juga selamat. Dan tidak ada kekurangan apapun. Dan semua selamat. Walaupun itu ditempuh berjam-jam. Yang awalnya estimasinya sekitar 6 jam jadi 8 jam itu gak masalah. Yang penting kita sehat semua nyampe sana. Si puncak gak bakal kemana. Dan masih tetap di situ. Masih bakal tetap di situ. Ini kita lambat, jujur lambat banget karena emang gua lambat. Apalagi gua harus sesekali harus ngesut beberapa view bagus untuk keperluan video gua. Di sini gua bukan semata hanya untuk healing naik gunung, bukan. Tapi kerja juga. Jujur ini wow banget. Bentar lagi bakalan, enggak sih bentar, nanti malam dinginnya wow. Tapi kita udah mempersiapkan matang-matang tentang dingin ini. Dan ini jalanannya. Wow. Gua harus ngerangkak nih. Ya. Yeah. Oke. Ini adalah video dokumentasi gue pribadi untuk keluarga gue, sahabat gue, ponakan gue, dan anak gue nanti yang lihat. Ya walaupun hasilnya burik, gak masalah sih ya, biarin. Yang jelas, ketika gue punya anak nanti, gue perlihatin ke anak dan gue bilang, bapak lu aneh dulu. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ready leg? Oke, kita taklukkan dulu tanjakan beban ini. Gas. Dalam pohon. Nikmatin perjalanan mulai. Seperti kita menjalani sebuah hidup. Semua perlu proses. Makanya cintailah proses. Hasil adalah bonus. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Menjaga kesabaran kita untuk menjalankan kehidupan. Kehidupan apa cinta? Dua-duanya. Sama cinta, kita nggak jadi apa-apa juga. Iya. Ini kita udah masuk mulai terbuka. Yang awalnya rimbun sekarang udah mulai terbuka, berarti ini kita udah lumayan tinggi. Gua lupa bawa jam tangan gini gua. Makanya gua nggak bisa ngecek ini ketinggiannya berapa. Guys, nyesel lah. Lu harus nyesel lihat ini. Tapi lu artiin apa yang gue maksud. Oke. Seorang anak pendosa, gas jalan. Ya, baru gue bilang anak pendosa, tanjakannya makin curam nih. Oke, step demi step.
Ya, ini pertanda kita udah ada di pos 2. Lek. Ya. Ini mah bukan tepar namanya, tapi dia kalau ada olahraga namanya stretching, peregangan pinggang. Pegangan kaki dan menikmati tumbuhan. Iya. Karena selama di bawah di kota cuman ngasain kasur. Ya, kasur ya. Ya, kita masih jauh banget nanti ke sana. Ini masih nanjak dan itu mungkin ada suara pendaki lain. Kita udah nyampe di pos 2 dan sedikit view. Inilah viewnya. Itu kabut. Wow. Amazing. Wow. Ini udah di lehernya gunung. Bentar lagi kita nyampe di puncak. Dan inilah view ya. Wow. Bagaimana, Lek? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Nggak bisa kata-kata. Nanti kalau udah bikin tenda, maka bisa bicara. Ya. Nanti katanya di tenda kita ngobrol banyak perihal perayaan patah hati. Ya. Ini salah satu tanjakan, bisa dibilang ini tanjakan terakhir ya. Maksudnya selesainya tanjakan beban ini, karena ini udah masuk ke landai. Ayo, Lek, jalan. Nah, ini ada landai, hanya beberapa. Ini bonus. Ini hanya beberapa tapi habis ini naik lagi. Dan gua bilang, maksudnya dari gua namain tanjakan yang satu ini adalah tanjakan mesra. Karena sempat dulu gue bikin video, gue bilang ini tanjakan adalah tanjakan mesra. Cinta Nusantara. Ayo. Ya, itu kelihatan dikit. Yuk. Bisa nggak? Coba gini. Ya, fokusnya nggak bermasalah. Iya. Gimana, Lek? Ini gua mau nanya tentang treknya gimana? Maksudnya ininya. Kalau tentang itu Kak, gua akuin Gimana? mantap. Mantap ya? Mantap. Karena Untuk yang punya jantung, sakit jantung pasti. sakit. Udah ngomongin sakit jantung aja. Ya, karena di Gunung Sangyang ini, MT Sangyang ini kan uniknya dari starting point sampai ke pos 1 itu landai kan. Ya. Dari pos 1 nih nyampe ke puncak itu udah nanjak. Caranya cuma satu kalau lu naik. Apa? Mengangkat. Iya, merangkak. Itu cara satu-satu. Dia merangkak. Dan kalau emang lu berat pakai sepatu nih, ceker aja nih. Nyeker, ya, Itu nyeker. lebih gratis sih. Tapi kalau gua sih masih safety, ini masih pakai sepatu. Karena gua nggak bisa nyeker, sama sekali nggak bisa nyeker. Di rumah aja nggak pernah nyeker. Oke. Tapi untuk view-nya bagus banget ya. Iya. Indah. Indah rindang Alami. ini, alami banget. Ini alami bukan sekedar alami gini ya. Ya. Kalau kita bicara soal alami itu kan relatif alami itu kan, relatif. Ada yang mungkin perkebunan aja itu udah dibilang alami atau apa. Tapi kalau ini memang hutan. Ya. Dan kebanyakan siklus hutan di wilayah Bali itu adalah seperti ini. Ya. Ya. Indonesia bisa dibilang jantungnya bumi karena hamparan hutannya dia kan. Ya. Itu. So, Hutan pun ada sejarahnya sih. ya. So ketika gua harus kenapa gua suka ngalam itu salah satunya adalah gua nggak terlalu banyak suka curhat ke banyak orang gitu loh, sama orang atau sama orang dekat atau bahkan sama orang tua. Kalau mending dah gua ke alam, gua nenangin diri dulu bagaimana cara gua untuk mengolah pikiran gua nanti untuk menyelesaikan masalah gua sendiri.
ini mencakup ke daya tahan mental. Wuih. Gua ada Kata-katanya, Bos. gua ada kata-kata baru lagi nih. Tapi gue cepat lupa gua apa ngomong apa tadi ya. Gua juga Daya tahan mental ya, daya tahan mental. Anjir. Dan sampai sekarang nggak ada yang mau jadi pendampingku. Mungkin aku bakalan mencari seorang pendamping yang bersedia untuk ngebangunin aku setiap pagi karena aku susah bangun pagi. Oke, next kita mau jalan dulu, mau santai-santai dulu ya. Karena gini, mungkin beberapa video bakalan shoot untuk view untuk kalian, cuma gue pengen menikmati view untuk diri gue sendiri dulu. Untuk video ala kadarnya aja, beda. Oke, kita bentar lagi nyampe. Oke, semangat Lek. Oke, kita akhirnya nyampe di spot camp. lega aja. Lega. Oke. Oke guys, kita lagi di tenda. Nih nggak sempet nge-shoot juga karena mau menikmati. Soalnya gue gini pelit. Wih, ini ketahuan nih pakai api nih. Wih, kelihatan tuh anjir. Inilah kita di dalam tenda. Itu udah. Gimana Lek perasaannya Lek? Senang, Neng, bahagia, bahagia, damai, damai. indah. Aku Banyak. ingin damai. Bener ya? Lagu yang slang ya? Ya. Ya. Gelap di sini baru kelihatan. Ya biar wajar sih karena di sini kita lagi menikmati sunset dari puncak Gunung Sangyan. Lokasinya di Gesing. Gitu. Ini perbatasan Tabanan sama Singaraja Buleleng. Lokasinya bagus banget sih. Nanti gua fit di video yang gini ya. Nih gua pakai kamera untuk shoot sunset. Tapi karena pakai Canon 1500D ya kanggo ini ya. Nanti kalau hasilnya buruk jangan ngehujat. Ini gila sih sebenarnya. Ini pemandangan yang sangat super duper bagus banget dan tempat camp kita tuh searah cut full anjir. Dah deh, nanti aja lah gue bikin videonya. Bagus banget, gue mau nikmatin sunset dulu. Gimana Lek? Di gunung lihat sunset? Kayak Apa? Kayak gini. ngelihat satu cahaya yang begitu Indah, indah. pesona. Seindah Wajahmu. rumput tetangga. Seindah rumput tetangga. Tadi kenapa kita nggak nge-shoot itu kan gara-gara males juga kan. Kita mah nggak mau bikin alasan selain males. Sebenarnya sih males nge-shoot. Itu Karena kita yang nggak alasan dulu, yang paling tepat gitu. dan simpel. Karena gini, ini kan video gua pribadi. Terserah gua berarti. Iya. Ya kan? Udah. Yang nonton mau kesel mau gimana ya sudah silakan. Nggak ada nonton juga nggak apa-apa. Iya. Yang jelas nanti kalau gua keinget, gua cari aja nih video. Dulu gua gini. Oh kan? Gitu. Iya. Hanya untuk kepentingan gua pribadi sih. Kalau kepentingan kalian ribet. Iya. Minta ini, minta itu, minta ini. Nggak tahu cara bikinnya kayak gimana. Penyesalan seorang editor tuh. Gila. Di sini sih kita buka-bukaan aja. Iya. Nggak ada yang kita tutup-tutupin. Iya. Goblok sih emang. Tapi ya udah mau gimana lagi? Yang jelas ini yang penting minyak goreng, Dan kompor, itu tadi apa tuh? penghangat tubuh. Penghangat tubuh. Ya ini spirit. Ya kita biasa sih spirit-spiritan. Ini bukan berarti kita nakal atau bagaimana.
Tapi kan seperti yang sempat tadi gue bilang, gue ini penikmat alkohol itu. Tapi bukan berarti gue pemabuk. Tapi kalau diajak mabuk, No. bukan no, iya gas gitu loh. Iya, cuman Ya ada gininya, maksudnya ketika sesuatu, maksudnya hari-hari tertentu saja gitu. Kalau tiap hari mabok kasihan lambung. Nanti kalau udah lambung ya mudah. Habis itu ya itu. Ya kan? Bener. Anjir nih sunsetnya nih. Yes. Gila ya. Awan. Kita melihat segelintir awan dari sini. Ya gue ngomong-ngomong aja ya, karena kamera gue kan memorinya full nih. Gue belum pindah data. Malas juga gue pindah data. Mending gue ngomongin aja. Itu awan, itu matahari. Kita ngelihat cuma 2% dari mereka. Hanya 2%. Tapi kita udah ngerasa inilah surga. Wow. Beda lagi nih topiknya, surga. Ya. Enak banget sih. Pertama kali gue di gunung, sunrise di depan tempat kita nge-camp. Ini gue masih ada api satu, gampang. Nanti gue kasih tahu lu ini gambarnya. Kamera sih emang full memori, tapi soal HP masih ada lagi satu. Tapi kangguin nggak kelihatan awan. Kelihatan awan. Oh kelihatan dikit. Oh. Ya, ini gila sih nih sebenarnya. Bagus banget. Sunset di gunung. Pas juga gitu. Dan ini di depan tenda. Wow. Pas. Amazing. Udah, santai. Itu aja. Nih, kita lagi makan sandwich ala kadar. Tahu sendiri nih sandwich ala kadarnya nih. Tapi ini enak sih. Serius. Di gunung lu makan kayak gini nih udah ngerasa surga. Bagi gua, tapi bagi lu nggak tahu. Untuk ganjel-ganjel dikit lah. Ini udah jam 1:30, hampir jam 2. Gua masih belum bisa tidur gara-gara nih si Alek ngoroknya kayak telah keras banget. Ini sih pengalaman pertama kali ya gua tumben denger seorang manusia ngorok yang sampai bikin pusing gua sendiri nih anjir. Tapi nikmatin aja, jangan ganggu-ganggu, kita saling hormati. Selamat pagi. Karena kita doyan makan, tapi makan yang kayak gini-gini nih pagi-pagi langsung kita makan. Ini keta goreng. Bentuknya lucu ya. Terinspirasi dari Putri Duyung adanya nih. Ya. Dia rambutnya kayak gini nih. Kayak apa tuh? Goku. Dia ngopi. Kita ngopi sih pasti. Ini ngopi. Pasti.
nggak setiap hari nggak ada kopi. Aduh sih, ya kopi sih. Kita bikin sandwich dulu. Habis kita bikin sandwich baru kita cari karbo lagi. Muncak? Enggak ya, kita rencana sampai sini aja ya. Kita nggak nyampe puncak 1 karena gini juga apa namanya, view-nya juga biasa aja nanti. Aku ini cerah. Masih asik kan di view yang di bawah sih sebenarnya. Tuh ada seng. Berarti di sini tuh dulu ada para pekerja patung yang di sana. Yang mereka ngecamp di sini dulu. Karena ketutupan kabut kita nggak dapat lihat ini, tapi sekarang wow, aku nggak ingin berdusta. Wow, itu adalah view dari Gunung Sanyang. Itu danau Tamblingan. Oh, kita sekarang udah turun dan kita tadi nggak sempet ngambil video gara-gara keasikan dengan kemalasan kita. Sekarang kita turun.